立下不朽勋功。 Berlatar belakang pada masa dinasti Qin, pada masa kepemimpinan Kaisar pertama Qin Shi Huang, ketujuh jenderal pemberani yang dikomandani oleh Meng Tian berhasil menguasai peperangan. Seusai peperangan berlangsung dan perdamaian tercipta, ketujuh pemberani tersebut memutuskan pensiun dan mengasingkan diri ke lembah Chifeng. Namun sayang sekali, perdamaian hanya berlangsung selama 10 tahun. Pasca Kaisar Qin wafat, kekaisaran digantikan oleh Zhao Gao. Dari sinilah kekacauan dimulai, di mana dia menghabisi pangeran dan para menteri yang setia. Tak hanya itu, untuk memperkuat kekuasaannya, dia nekat merebut kedua pedang milik Kaisar Qin yang berada di istana Epang dan di kediaman Jenderal Meng Tian. Tak butuh waktu lama, dengan mengerahkan puluhan tentara khusus, Kaisar Zhao segera memerintahkan mereka merebut pedang Qin milik Kaisar pertama yang dititipkan kepada Jenderal Meng Tian. Pembantaian pun berlangsung cukup beringas, di mana seluruh keluarga Meng tewas dibantai dan hanya menyisakan putri angkatnya yang bernama Meng Shu. Sebelum tewas, Jenderal Meng berpesan kepada putrinya agar memberikan pedang itu ke penjaga makam kekaisaran. Dengan langkah tertati-tati, dia pun berusaha mengamankan pedang tersebut. Beruntung, salah satu ketujuh jenderal yang bernama Jilian muncul dan segera menyelamatkan Meng Shu. Mendengar pasukan tentara khusus gagal merebut pedang Qin di tangan seorang gadis, tentu saja membuat Kaisar Zhao geram. Dia berusaha menginterupsi Komandan Tian agar secepatnya menemukan gadis tersebut. Kasim Wei yang mendengar kegagalan Komandan Tian lantas memutuskan untuk bekerja sama dalam menangkap gadis tersebut. Sementara Meng Shu dan mantan Jenderal Jilian hendak meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri. Namun naas, mereka berpapasan dengan pasukan khusus yang mengawal Kasim Wei. Aksi baku hantam pun tak terelakkan. Beruntung keduanya dapat menyelamatkan diri, meski pada akhirnya panah Komandan Tian berhasil menembus punggung Meng Shu. Malam pun tiba, dan sampailah keduanya di tempat penginapan yang dikelola Liang Zi dan keponakannya Han Ju. Mengingat kondisi Meng Shu yang terluka, Jilian memutuskan untuk menitipkannya sementara di penginapan. Merasa tinggal di penginapan sudah tidak aman, Liang Zi segera meminta Han Ju mengemasi barang-barang, karena mereka akan kembali ke lembah Chifeng untuk bergabung dengan kelima jenderal. Namun sayangnya niat mereka harus tertunda karena Kasim Wei telah sampai terlebih dulu di penginapan mereka. Melihat Han Ju yang memegang pedang, Kasim Wei lantas bereaksi dan segera memintanya menunjukkan pedang tersebut. Lian yang segera tiba lantas berusaha menenangkan keadaan dengan berdalih bahwa pedang-pedang tersebut adalah sitaan dari para pelanggan yang tidak memiliki uang untuk menginap. Untuk menghilangkan kecurigaan, pedang itu pun diberikan kepada Kasim Wei dan sekarang mereka harus memutar otak untuk mengambil pedang itu kembali. Keesokan harinya, di saat Kasim Wei hendak meninggalkan penginapan, Han Ju nekat menyerang Kasim Wei untuk merebut kembali pedang Qin dengan bantuan pelayannya. Aksi baku hantam pun pecah. Beruntung Han Ju dapat merebut kembali pedang Qin dan menyerahkannya kepada Meng Shu. Ketiganya pun segera beranjak pergi menuju lembah Chifeng. Setibanya di lembah Chifeng, ketiganya pun disambut baik oleh kelima mantan jenderal. Suasana tiba-tiba berubah menegangkan ketika para mantan jenderal mengetahui niat mereka yang sebenarnya. Mereka berdalih bahwa kita tidak bertujuh lagi, kita sekarang hanyalah orang biasa. Oleh sebab itu, mereka menolak mengawal Meng Shu. Meng Shu yang sadar kehadirannya hanya akan membahayakan mereka, lantas berpamitan dan memutuskan untuk pergi sendirian. Tak tega, Han Ju pun nekat mengawalnya seorang diri. Di lain waktu, tampak Komandan Tian yang sejatinya adalah mantan ketujuh jenderal kebanggaan Kaisar pertama, diam-diam mengadakan pertemuan dengan mantan Jenderal Jilian. Keduanya pun tampak akrab. Jilian berpesan agar Komandan Tian melepaskan gadis tersebut. Namun Komandan Tian berujar agar dirinya tak mencampuri urusannya.
Tampaknya peringatan yang diberikan oleh Komandan Tian kepada sahabatnya Jilian bukanlah semata-mata isapan jempol. Terbukti ketika puluhan prajurit terlatih menyerbu lembah Cifeng dan membantai habis seluruh warganya, tak terkecuali dengan keempat mantan jenderal yang tersisa. Dengan sekuat tenaga yang dimilikinya, mereka berjuang agar tetap hidup, meski pada akhirnya mereka harus tewas di tangan prajurit terlatih. Setelah mereka semua tewas, Komandan Tian yang didampingi Kasim Wei lantas segera memasuki kediaman keempat mantan jenderal. Setibanya di dalam, dia disambut oleh Lian Zi. Dengan sebilah pedang, Lian Zi nekat menyerang Komandan Tian. "Serahkan pedang Qin, aku akan membiarkanmu hidup." Namun Lian Zi menolaknya dan dia pun tewas di tangan Komandan Tian. Menyaksikan sahabat-sahabatnya tewas di tangan Komandan Tian, Jilian pun lantas tersulut emosi dan segera menemui Komandan Tian untuk membalaskan dendam sahabat-sahabatnya yang telah tewas. Rupanya hari pembantaian itu merupakan hari ulang tahun Lian Zi. Sepertinya Komandan Tian menaruh hati kepada Lian Zi, namun Lian Zi lebih memilih Jilian. Aksi duel maut pun tak terelakkan, di mana dendam dan kecewa berkecamuk dalam pikiran Jilian. Setelah berduel cukup keras, Komandan Tian pun harus mengakui kekalahannya di tangan Jilian, dan dia pun tewas di tangan sahabatnya sendiri. Cerita beralih di makam Kaisar Qin, di mana Meng Shu dan Han Ju dikejutkan oleh tewasnya semua penjaga makam. Keadaan diperparah ketika piaraan Kaisar muncul dan menyerang keduanya. Mereka pun bersama-sama berjibaku melawan lelaki tersebut, namun sepertinya tenaganya amatlah kuat. Di detik terakhir ketika lelaki tersebut berusaha menghabisi Han Ju, Meng Shu memberanikan diri mendorong lelaki tersebut dan keduanya pun jatuh ke dalam sungai. Beberapa tahun kemudian, Han Ju yang berganti nama menjadi Xiao He bergabung dengan Kaisar Dinasti Han untuk menguasai dunia. Dan cerita pun selesai.